Salah satu tempat yang konon katanya angker di Mojokerto adalah Rumah Hantu Mojokerto. Dan kali ini aku udah persis ya di depannya. Ketika aku nongkrong sebentar di depan ya, sebelum explore dari cerita-ceritanya, beberapa minggu yang lalu sempat terjadi kesurupan ya di dalam Rumah Hantu Mojokerto ini karena ada seseorang yang masuk gitu loh. Aku sih penasaran seperti apa sih kondisi terbaru dari Rumah Hantu Mojokerto, dan mungkin di antara kalian juga pengen tahu guys. Teman-teman, yuk kita explore. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi di VRK Explore. Jadi di depanku ini ada sebuah bangunan yang terbengkalai sudah puluhan tahun ya. Jadi bangunan ini sendiri merupakan bangunan yang sebenarnya dimiliki oleh PT PN 10 ya. Aku mendapatkan cerita-cerita, informasi-informasi tentang rumah yang terbengkalai yang berada di depanku ini adalah salah satu rumah terangker ya di Mojokerto. Konon katanya kayak gitu. Walah, kaget aku kira apaan ya, ternyata di situ ada kucing, teman-teman. Nah, itu dia kucing putih ya. Wah, aku kira apaan. Jadi, seperti yang udah aku ceritain di depan ya, sebelum aku masuk ke dalam area sini ataupun mau explore, aku ngopi-ngopi sebentar dan mendapatkan cerita. Katanya sih beberapa minggu yang lalu ada yang sempat masuk di lokasi ini dan kesurupan gitu loh. Kesurupan, teriak-teriak nggak karu-karuan guys. Aku pengen tahu saja lokasi ini terbaru seperti apa, karena kalian bisa lihat juga di bagian depan udah seperti ini. Ini kalau dari depan sana ya, kalau dari depan sana bangunan ini hampir tak terlihat teman-teman. Kondisinya kayak gini. Wih. Oke guys, kita langsung masuk saja. Kula nuwun. Apakah ada orang di sini? Oke. Jadi terkadang explore di lokasi ini ya, ataupun rumah-rumah yang terbengkalai lainnya itu terkadang ada seseorang yang menempati, teman-teman. Wih, di situ ada yang bakar-bakar dupa juga bekasnya guys. Oke, namun sepertinya aku lebih tertarik ya di area belakang dari bangunan ini, karena dari cerita-ceritanya ya, kemarin yang sempat kesurupan itu di area belakang bangunan ini guys, di bagian sumur tuanya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah salah satu bangunan ya yang sudah terbengkalai puluhan tahun, tapi kondisinya kalian bisa lihat teman, upin-upinnya upin jadul ya. Dan kalau lihat bagian atas ini masih bagus sebenarnya. Rumah Hantu Mojokerto. Jadi memang kalau lihat struktur bangunan ini memang terlihat tinggi ya kalau dari pinggir jalan raya, karena pondasinya cukup tinggi juga. Halo. Udah ambrol semuanya temen. Sedikit cerita saja ya, lokasi ini ketika ditempati oleh para pejabat ya, karena ini sebenarnya adalah rumah dinas guys. Beberapa diantara nggak tahu ya, aku seperti halus saja gitu loh. Di antaranya itu ketika menempati bangunan ini, konon katanya banyak
sekali kejadian-kejadian aneh ya yang mereka rasakan di dalam rumah ini. Dan aku nggak tahu kenapa ini kok makin panas ya. Perasaanku makin panas dalam sini guys. Mereka banyak sekali ya mengalami kejadian-kejadian yang menurut mereka di luar nalar gitu loh. Karena salah satu penghuni bangunan ini dulunya ketika menempat ada suara loh. Teman-teman kalian dengar nggak ada suara loh? Seperti ada yang benda jatuh atau apa ya? Tak gitu ya. Jadi di antaranya itu seperti melihat sumur yang di bagian belakang itu berubah menjadi merah darah ya airnya, teman-teman. Kemudian juga di area dapur sini mereka sering melihat yang berseliweran gitu loh. Oke guys, gila main di belakang sini langsung mengkorok aku ya, serius. Ini loh salah satu tempat yang paling angker di bagian rumah ini ya, di sumur tua ini. Ada yang menceritakan ketika dia menempati dulu melihat airnya ini berubah menjadi merah darah guys, dan itu nggak tahu ya, banyak yang bakar-bakar dupa teman-teman. Kita coba lihat bagian belakang. Wih, gini loh. Di sini bagian belakang ya udah full dengan belukar guys. Nah kayak gitu. Beberapa minggu yang lalu ketika ada yang kesurupan, konon katanya dari cerita-cerita orang-orang di depan itu ya, di sini ada orang yang masuk ya, bahkan itu juga nggak malam, menjelang sore ataupun sekitaran ya di atas jam 1-2 lah ya, hampir asar lah. Dia itu masuk ke sini dan tak berapa lama kemudian itu kesurupan, teman-teman. Tapi jujur ya, di sini tuh auranya beda banget. Ini kalau aku bisa ceritain ya, merinding, mengkorok banget ya di sini itu. Astagfirullahaladzim. Di sini toilet tua saja. Memang salah satu tempat ya yang dijadikan tempat uji nyali dan lain sebagainya oleh para konten kreator itu ya di area sini, teman-teman. Di area sini ya, di area sini, dan merupakan tempat favorit ya di sini untuk uji nyali dan lain sebagainya di bagian sini. Dan memang dari cerita-ceritanya di bagian sini memang paling horor guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku seperti mendengar suara dahan-dahan yang ranting yang terinjak-injak di sini, guys. Seperti ada ranting yang terinjak gitu loh.
tapi nggak ada akses jalan setapak ya di bagian belakang. Memang masuk di area belakang lebih mengkorok ya daripada ruangan-ruangan di bagian depan ini guys. Aku di bagian depan ini ataupun di ruangan ini hanya merasa panas saja. Nah di sini tuh merasa lebih sedikit panas gitu loh. Bangunan ini kalau dari pinggir jalan raya sana ya hampir nggak kelihatan. Ini tuh sebenarnya letaknya di pinggir jalan raya, tapi di depannya udah kayak gini, jadi nggak kelihatan teman. Hanya atapnya saja ya yang terlihat gitu loh. Kita coba masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tempat ini sering dijadikan sebagai tempat uji nyali, jadi di beberapa bagian itu ada yang dupa-dupa kayak gitu ya, ditancepin, teman-teman, dibakar ya kemudian. Halo. Beberapa kamar-kamar yang berada di sini terbilang cukup besar ya. Serius, teman. Di sini ada kamar mandi tua saja. Dan memang ya, masuk ruangan ini aku lebih merasakan panas saja, padahal ini tuh sudah menjelang pagi, teman-teman. Mungkin kalian nggak percaya ya ini. Nah, mana ya? HP ku nggak bisa lihat. Lah, jam 3 ini. Banyak sekali ceceran-ceceran yang nggak jelas ya. Di bagian belakang ini ternyata juga ada lorongnya yang seperti ini. Rumah tua ataupun bangunan-bangunan yang dibangun puluhan tahun lalu itu memang ya sedikit creepy saja kalau kita masuk ya guys. Aku seperti melihat yang menyala-menyala gitu loh di sana tadi. Udah parah loh di bagian situ, teman-teman. Aku tadi seperti melihat kerlip-kerlip di situ ya. Halo? Di sini sepertinya dulunya area toilet ya. Ada satu kamar kosong di sini, teman-teman. Kita coba masuk, guys.
Benar-benar seperti bangunan yang dibangun pada tahun 1980-an, teman-teman. Oke. Jadi kalau kita ke sana itu sepertinya ada jalan setapak ya. Tapi memang bangunannya hanya sebatas ini. Nah, seperti ini di bagian belakang. Sudah full dengan belukar kayak gini, teman-teman. Wow. Ternyata di bagian belakang ini ya dijadikan kebun ini oleh warga. Ada banyak tanaman pisang, berarti itu kan ditanam gitu loh. Bukan tumbuh dengan sendirinya, guys. Ya kan? Ini kita ini berada di bawahnya rerimbunan, guys. Oke, kita balik saja. Karena memang lokasi ini sebenarnya nggak terlalu besar ya. Tapi memang dari cerita-ceritanya salah satu tempat yang konon katanya angker ya rumah hantu Mojokerto ini, guys. Aku tadi seperti melihat menyala-menyala gitu ya di pojokan bangunan kotak itu ya, di pojok situ. Dari arah sana sih aku lihatnya. Apa ya yang nyala-nyala tadi? Halo. Di bagian sini sebenarnya ada area garasi ya, sama dengan di bagian yang pertama tadi kita masuk. Di situ ada area bagasinya, guys. Wow. Di sini ada beberapa ruangan ternyata, teman-teman. Tapi kayak gitu. Udah habis ya. Udah nggak ada bangunannya lagi. Aku nggak mendapatkan suara-suara ganjil, suara-suara aneh di sekitar sini. Kula nuwun. Oke guys, jadi aku bertahan beberapa saat di sini dan coba untuk tidak ngomong, tidak komunikasi apapun ya, untuk mendapatkan suara-suara yang mungkin ganjil yang bisa aku tangkap. Tapi sejauh ini ya aku nggak mendapatkan suara-suara ganjil tersebut. Hanya tadi ketika aku awal masuk di pojokan kotak itu ya, bangunan kotak itu, aku melihat sesuatu yang bercahaya kerlip, tapi kemudian hilang aja gitu loh. Aku kira tadi mata kucing ya, tapi nggak ada kucingnya ternyata, teman. Oke, kita kembali saja. Explore di bangunan-bangunan yang seperti ini
selalu saja ya memberikan sensasi yang kayak gimana gitu loh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau dupanya nyengat banget ya, serius. Kita tadi belum masuk sini. Hello. Oke. Ternyata cuma kayak gini saja ya. Tapi memang beneran ya. Di rumah hantu Mojokerto ini bagian yang terkripi memang di area belakang dari bangunan ini ya, yaitu di area sumur tua. Di situ benar-benar terasa banget ya energinya guys. Namun di beberapa ruangannya hanya aku merasakan ya panas saja gitu loh. Tapi yang di bagian belakang tadi memang bikin mengkorok. Coba sekali lagi aku akan ke sana. Aku kangen ya dengan getar-getar energinya gitu loh guys. Karena memang kejadian kesurupannya ya memang di area belakang sini, ya kan. Dan sumur tua ini yang bikin nggak tahu ya, masuk sini langsung mengkorok saja, langsung merinding. Merindingnya banget loh, serius. Jadi sepersekian detik aku diam karena tadi yang awal kita masuk aku mendengar suara ranting yang seperti terpijak ya di bagian situ, tapi sekarang udah nggak terdengar lagi ya suara-suara ganjelnya. Tapi nggak bisa dipungkiri tetap merinding ya masuk di bagian paling belakang ini guys. Dan aku nggak tahu seakan-akan ada yang ngikut aja gitu loh. Teman-teman kita keluar saja. Ada suara lagi loh. Jadi ada suara lagi. Tuk gitu loh. Tuk sekali tapi. Oke. Kita keluar teman. Jadi setelah kita explore, memang rumah hantu Mojokerto ini tetap saja ya bikin merinding dan bikin krieng-krieng juga gitu ya. Karena memang bangunan ini sendiri sudah puluhan tahun tidak ditempati. Tetap saja bangunan-bangunan yang tidak ditempati itu ya akan bikin merinding ya. Bukan aku saja, mungkin di antara teman-teman yang masuk ke bangunan kosong pasti ya
di suatu tempat ataupun di suatu titik itu pasti akan merasakan lebih merinding daripada sebelum masuk bangunan-bangunan yang terbengkalai gitu loh. Sama juga ya, aku merasakan hal yang demikian. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya udah nonton video saya kali ini nggak tuntas. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.